Konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan bahas terkait temuan palu misterius yang muncul pada 100 juta tahun lalu. Logam paduan aluminium aneh yang diduga bagian dari pesawat luar angkasa alien, dan belati yang terbuat dari besi meteorit yang ditemukan di lembah para raja di Mesir. Sebelumnya orang-orang pernah secara tidak sengaja menemukan peninggalan budaya serupa dari masa lampau di seluruh dunia, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu asal-usulnya. Yang lebih aneh lagi, setelah diteliti lebih lanjut, orang-orang mendapati peninggalan budaya ini sepertinya bukan hasil karya manusia, tetapi diduga makhluk dari luar angkasa atau alien. Mungkinkah ada makhluk asing yang sengaja meninggalkan jejak kehadirannya di bumi, seperti ketika manusia membangun Lunar Library atau perpustakaan bulan pada tahun 2019? Dan apa gerangan sebenarnya rahasia yang tersembunyi di balik artefak-artefak misterius ini? Lunar Library didirikan oleh Earth Mission Foundation untuk melestarikan pengetahuan berharga dan warisan biologis umat manusia. The Lunar Library. Semua ini berawal dari program luar angkasa tahun 2019. Pada 21 Februari lalu, perusahaan kedirgantaraan swasta SpaceX meluncurkan roket Falcon. Roket itu membawa wahana antariksa Beresheet Israel. Wahana antariksa Beresheet memiliki misi khusus dalam operasi penerbangan luar angkasa kali ini, yaitu membawa kapsul waktu. Di antaranya adalah Lunar Library. Lunar Library berisi 30 juta halaman arsip sejarah dan peradaban manusia yang mencakup semua subjek, budaya, bangsa, bahasa, genre, dan periode waktu. Perpustakaan ini ditempatkan dalam perangkat nanoteknologi 100 gram yang menyerupai DVD setebal 120 mm, termasuk kumpulan materi yang mencakup Wikipedia bahasa Inggris versi lengkap. Lunar Library adalah proyek Earth Mission Foundation yang bertujuan untuk membantu melestarikan pengetahuan dan budaya manusia dengan menyimpan potongan-potongannya di luar bumi. Kapsul Lunar Library menggunakan bahan yang dapat dilestarikan selama 14 miliar tahun. Di antaranya tidak hanya menyimpan 20.000 gambar teks dan foto, tetapi juga melampirkan langkah-langkah untuk memecahkan kode informasi digital di perpustakaan bulan. Alasan para ilmuwan berusaha keras merancang seperangkat cakram seperti itu juga sangat sederhana, yaitu jika suatu hari peradaban manusia mengalami kehancuran, maka perpustakaan bulan ini mungkin dapat meninggalkan jejak peradaban manusia yang berharga di alam semesta. Selain itu juga meninggalkan petunjuk akan keberadaan manusia yang pernah eksis pada makhluk asing yang mungkin ke tata surya di masa depan. Pada 11 April 2019, wahana antariksa Beresheet berhasil mendarat di bulan 7 minggu kemudian setelah diluncurkan. Meski sempat terjadi masalah kecil saat mendarat, namun kapsul perpustakaan bulan tidak rusak. Artinya meskipun peradaban bumi suatu hari nanti akan hancur, semua catatan sejarah umat manusia masih bisa ditemukan di bulan. Sejumlah peneliti mengatakan bahwa kita membangun perpustakaan di bulan itu sebenarnya sudah lama sekali dilakukan oleh makhluk luar angkasa di bumi, dan bukti yang dapat ditemukan juga ada di seluruh dunia. Lalu apa saja artefak yang kemungkinan besar hasil karya alien dan ditinggalkan di bumi? Palu prasejarah. Pada tahun 1936, pasutri asal Texas menemukan salah satu artefak kuno yang paling membingungkan hingga saat ini ketika jalan-jalan di sebuah kota kecil New London, Texas, AS. Ini adalah sebuah palu yang erat hubungannya dengan meteorit. Bagian pegangannya bahkan tertanam di batu yang sangat kuno. Yang lebih membuat penasaran adalah sudah berapa tahun sejarah palu ini. Setelah ditelaah lebih lanjut, para arkeolog menarik kesimpulan yang mencengangkan. Pasalnya batu pasir yang mengelilingi palu ini umumnya membutuhkan waktu sekitar 140 juta tahun baru bisa terbentuk. Bahkan meski dihitung dengan sejarah manusia purba Australopithecus yang telah punah sekalipun,
manusia juga baru ada sekitar 2 atau 3 juta tahun. Lalu siapa yang menciptakan palu yang mungkin sudah ada sejak 140 juta tahun silam itu? Temuan arkeologi yang kontroversial seperti palu ini umumnya diklasifikasikan sebagai out of place artifacts, yaitu benda bersejarah yang ditemukan dalam konteks yang tidak sesuai atau tidak mungkin, karena dalam sains arus utama tidak tahu bagaimana mengklasifikasikan temuan seperti itu. Karena tidak dapat menjelaskan batu yang membungkus palu itu berasal dari 140 juta tahun yang lalu, sehingga ada yang menduga, mungkinkah pasutri itu keliru dengan lokasi temuan mereka? Namun belum ada kesimpulan yang pasti. Lalu, artefak apa lagi yang tidak diragukan faktanya? KV62, makam bawah tanah Tutankhamun. Di sini kita harus menyebutkan sebuah tempat misterius lembah para raja di Mesir. Pada November 1921, arkeolog Inggris Howard Carter 1874 hingga 1939 dan Lord Carnarvon 1866 hingga 1923 menemukan makam Tutankhamun yang mengejutkan di sini dan menemukan sejumlah besar harta karun. Ini adalah penemuan terpenting dalam sejarah arkeologi Mesir. Tutankhamun adalah Fir'aun ke-12 dari dinasti ke-18 Mesir kuno. Sampai hari ini, makamnya tetap terawat utuh di lembah para raja, tetapi tidak ada yang menduga ada sesuatu yang ganjil ditemukan di makam Tutankhamun. Ini adalah sebilah belati besi yang terbuat dari emas dan kristal. Namun anehnya, material besi belum digunakan di Mesir ketika belati besi ini dibuat. Sampai 200 tahun kemudian, Mesir baru menguasai teknik peleburan besi. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah, pada tahun 2016, ilmuwan melakukan tes baru pada belati tersebut dan mengkonfirmasi bahwa bahan yang digunakan pada belati itu sebenarnya adalah meteorit besi dari ruang angkasa. Karena kandungan nikel yang tinggi pada besi meteorit ini, logam akan menjadi rapuh, sehingga untuk menggunakannya membuat belati yang tajam harus menggunakan teknik susun khusus. Pertama, logam perlu dipanaskan hingga 2000 derajat, kemudian dilipat beberapa kali untuk meningkatkan kekerasan logam. Tetapi anehnya tidak ada lipatan dan retakan yang kentara pada belati ini. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Menurut catatan Mesir kuno, pengetahuan tentang logam dianugerahkan oleh dewa pencipta Ptah atau Djet yang mulia kepada orang Mesir. Dan dalam legenda, Ptah tidak hanya memiliki kulit hijau, tetapi juga datang ke bumi dari bintang Sirius. Tahukah pemirsa, legenda ini sesuai dengan penemuan ilmiah saat ini karena materialnya berasal dari meteorit di luar bumi. Jika memang demikian, mungkinkah proses pembuatan belati misterius ini juga berasal dari luar bumi? Dan mungkinkah benda yang tampak biasa seperti palu dan belati ini berasal dari alien? Aluminium Wedge of Ayud atau baji dari Ayud. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1974. Di wilayah Transilvania, Rumania, sekelompok pekerja secara tidak sengaja menemukan tumpukan tulang besar misterius lebih dari 10 meter di bawah tanah saat menggali di tepi sungai Mures, sebelah timur Ayud, Rumania. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah fosil tulang mamut yang telah punah 40.000 tahun yang lalu. Yang lebih mengejutkan lagi, para pekerja juga menemukan benda logam misterius di antara tumpukan tulang belulang mamut. Orang-orang pun penasaran dibuatnya. Bagaimana ceritanya sebuah benda logam terkubur bersama mamut yang telah punah 40.000 tahun lalu itu? Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata benda itu adalah logam paduan aluminium. Ini bahkan lebih membingungkan lagi, karena manusia baru menguasai teknik pembuatan aluminium pada pertengahan abad ke-19. Jadi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa logam paduan aluminium ini terkubur bersama dengan mamut 40.000 tahun silam. Logam paduan aluminium itu kemudian dikenal sebagai Aluminium Wedge of Ayud atau baji dari Ayud dan diserahkan ke Museum Sejarah Nasional di Transilvania, Rumania. Namun anehnya, baji dari Ayud ini hilang dari pandangan publik sesaat setelah dipamerkan dan tidak pernah dipamerkan lagi. Menurut staf Museum Nasional tersebut, tidak dipamerkannya terutama karena asalnya yang terlalu ganjil.
Bahkan para ahli juga tidak dapat menjelaskannya. Saat ini sebagian besar orang memiliki dua pandangan berikut tentang asal-usul baji dari iod ini. Sudut pandang pertama, logam paduan aluminium itu tidak setua seperti yang dipikirkan orang. Tidak tertutup kemungkinan ada yang belakangan memasukkannya ke dalam fosil tulang mamut. Jika memang demikian, mengapa hanya ada satu logam paduan aluminium? Jika memang ada yang meletakkannya di sana setelah manusia membuat logam paduan aluminium, lalu mengapa oknum bersangkutan pada waktu itu tidak menukarnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Dan apa tujuannya? Adapun mengenai asal-usul aluminium wedge yang lebih aneh lagi, banyak orang percaya bahwa benda itu bukan dari bumi. Masih ingat dengan perpustakaan bulan yang disebutkan di awal video? Menurut seorang ahli aeronautika, objek ini mirip dengan kaki untuk pendaratan benda terbang. Menurutnya, benda ini kemungkinan digunakan sebagai landasan sebuah wahana terbang. Bila dilihat lebih dekat, maka pada benda ini terdapat dua buah lubang dan goresan di bagian sudut belakangnya. Dengan kata lain, benda itu mungkin jatuh ke bumi bersama dengan pesawat ruang angkasa, seperti kecelakaan wahana antariksa Beresheet di bulan. Jika memang demikian, aluminium wedge ini mungkin dapat membuktikan bahwa alien pernah ke bumi lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Baik itu palu yang dibungkus dengan batu pasir ratusan juta tahun, belati yang terbuat dari meteorit yang ditemukan di Mesir, atau logam paduan aluminium yang dikubur dengan mamut yang telah punah 40.000 tahun yang lalu. Semua ini diselimuti tirai misteri yang belum terpecahkan. Kita selalu penuh dengan rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang tidak diketahui ini, sementara sains modern tidak dapat menjelaskannya. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan waktu untuk menjelaskan semua ini. Bagaimana menurut teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.